Saya sangat sepakat sekali bahwa Rocky Gerung kali ini memang harus dilaporkan ke polisi. Bahkan menurut saya tidak perlu ada yang melaporkan terlebih dahulu. Tetapi karena dia sudah terang-terangan menghina presiden, menurut saya polisi harus cepat mengambil tindakan tanpa harus menunggu ada yang melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk saudara-saudaraku semuanya, sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan KB Nusantara, channel yang insya Allah selalu setia mengawal keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Rocky Gerung menurut saya sudah sangat kelewatan kali ini. Dan menurut saya, ia memang layak untuk dilaporkan ke polisi. Bagaimana tidak? Seorang yang katanya dokter tidak bisa membedakan mana kritik dan mana hinaan. Terkait dengan wacana Presiden Jokowi yang ingin merevisi Undang-Undang ITE, dia menanggapi nyinyir dan dia mengatakan dengan nada yang menurut saya sangat melecehkan dan menghina Presiden Jokowi. Menurutnya bahwa yang direvisi bukanlah Undang-Undang ITE, tapi isi dari kepala Presiden Jokowi. Ini kan sangat menghina, sangat merendahkan seorang presiden, sangat merendahkan kepala negara Republik Indonesia. Dan kalau menurut saya, karena ini adalah presiden yang menjadi sasaran hinaan adalah presiden, maka menurut saya bahkan tidak perlu harus menunggu laporan. Menurut saya polisi harus sudah bergerak untuk mengamankan presiden kita, untuk menjaga marwah dan martabat orang tertinggi di Indonesia ini. Lain halnya kalau itu dilontarkan kepada orang biasa. Tetapi kalau ini diarahkan kepada kepala negara, kepada presiden negara Republik Indonesia, kalau kemudian harus menunggu Jokowi yang melaporkan. Ketika misalkan Pak Jokowi tidak bersedia untuk melaporkan, sebagaimana hal-hal yang biasa beliau lakukan karena rendah hatinya. Apakah negara akan membiarkan simbol-simbol negara, kepala negara, presiden, orang tertinggi di Indonesia ini dari sisi pemerintahan dihina oleh orang-orang yang membenci kepada negara ini? Jadi menurut saya ini sudah bukan lagi kritik. Bukan lagi kritik, tapi ini adalah ujaran kebencian terhadap seorang presiden. Ketika Rocky Gerung mengatakan bahwa isi kepala Pak Jokowi harus direvisi, makna sebaliknya adalah bahwa Rocky Gerung menganggap bahwa isi kepala Pak Jokowi tidak benar. Bahwa isi kepala Pak Jokowi ada yang tidak beres. Ini kan penghinaan secara fisikly. Ini penghinaan yang sangat sadis terhadap orang nomor satu di Indonesia ini. Maka menurut saya sekali lagi tidak perlu harus menunggu ada orang yang melaporkan Rocky Gerung. Tidak harus menunggu Pak Jokowi melaporkan Rocky Gerung. Tapi polisi mestinya bertindak terhadap siapapun, dalam hal ini Rocky Gerung yang telah secara terang-terangan menghina marwah negara Republik Indonesia, yakni menghina presiden. Kebetulan hari ini adalah presidennya Pak Jokowi. Maka siapapun, kapanpun, kepala negara tidak boleh dihina, tidak boleh dilecehkan oleh rakyatnya. Kalau mengkritik, oke. Tetapi saya kira bahwa hinaan berbeda dengan kritikan. Kritikan berbeda dengan cemoohan. Kritik berbeda dengan ujaran kebencian. Kritik berbeda dengan nyinyir. Itu sudah pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Dan saya kira orang yang waras, orang yang pernah sekolah tidak harus mencapai titel doktor. Anak SMP aja saya kira sudah bisa membedakan mana hinaan, mana kritik, mana ujaran kebencian. Ada yang perlu direvisi dari pemikiran presiden. Ini masih kritik. Saya sepakat ini kritik. Tetapi kalau ada yang tidak beres di kepala Pak Jokowi, harus direvisi isi kepala Pak Jokowi, maka menurut saya ini adalah sudah hinaan yang sangat dalam dan tidak bisa dibiarkan. Sudah berulang kali Rocky Gerung dilaporkan polisi oleh berbagai pihak. Tapi sejauh ini polisi belum berhasil, belum bisa menjerat Rocky Gerung atas laporan-laporan tersebut. Dan mudah-mudahan lontaran hinaan Rocky Gerung kepada Pak Jokowi ini adalah yang akan menghantarkannya kepada jeruji besi.
Kalau hal ini dibiarkan dan dimaklumi, akan menjadi apa? Generasi muda kita ke depan akan jadi apa? Ketika presiden ternyata bisa dihina sedemikian rupa oleh orang-orang yang membencinya di negara ini. Akan dibawa kemana kewibawaan negara kita? Akan dibawa kemana merah putih kita? Kalau kemudian ini tidak tertangani oleh polisi, para pecintanya, para pendukungnya Pak Jokowi atau para pendukung presiden yang sah di kemudian hari membalas dendam dengan main hakim sendiri, siapa yang salah? Maka penegak hukum menurut saya adalah pihak yang paling bertanggung jawab akan hal tersebut. Di negara manapun yang namanya kepala negara pasti dilindungi dengan segala macam undang-undang, baik secara pribadi maupun keluarganya. Demikian vlog saya hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontestasi pilkada, pileg, dan pilpres harus menjunjung tinggi etika, menjunjung tinggi sopan santun politik, menjunjung tinggi tata krama kita berpolitik, dan menjunjung tinggi keadaban kita. Dan perbedaan pilihan, tetapi perbedaan pilihan jangan sampai mengganggu persaudaraan kita. Perbedaan pilihan jangan sampai mengganggu persatuan kita. Perbedaan pilihan juga jangan sampai mengganggu kerukunan kita sebagai bangsa, sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perbedaan pilihan juga jangan mengganggu sekali lagi persatuan dan kesatuan. Perbedaan pendapat dan perbedaan pilihan itu biasa. Sekali lagi, biasa. Tetapi harus menjunjung tinggi sekali lagi sopan santun dan adat ketimuran kita. Tidak saling menghujat dan mencemooh. Tidak pula menyebar berita bohong dan ujaran kebencian. Kritik itu juga penting. Sekali lagi, kritik itu juga penting untuk memperbaiki kebijakan yang ada saat ini. Belum tentu pemerintah itu juga betul. Belum tentu pemerintah juga benar. Kalau yang salah, ya mesti ada yang mengingatkan dengan kritik. Tapi tolong dibedakan. Kritik dengan mencela, beda itu. Kritik dengan mencemooh, beda itu. Kritik dengan nyinyir, beda lagi. Kritik dengan menghujat juga tidak sama, juga beda. Kritik dengan menfitnah apalagi, beda lagi. Kritik dengan menjelek-jelekan itu juga beda. Sekali lagi, kritik itu penting untuk memperbaiki kebijakan yang ada. Tetapi kritik itu harus berbasis data. Kritik itu tidak asbun, asal bunyi. Tidak asal bunyi, tidak asal bicara. Kritik itu mestinya dimaksudkan untuk mencari solusi. Kritik itu mestinya dimaksudkan untuk mencari kebijakan yang lebih baik.